Halo, selamat malam. Shalom, Shalpe. Perkenalkan, nama saya Maltida Sonia, saya dari PKK 4 semester 4. Nah, di sini saya kembali ingin memaparkan hasil resume yang telah saya buat mengenai awal masuknya Katolik ke Nusantara. Nah, Katolik pertama kali masuk ke Indonesia bersama kolonialisme Eropa di abad ke-16. Portugis yang waktu itu sibuk cari jalur dagang rempah-rempah juga membawa misi penyebaran Katolik dengan semangat Deus Gloria et Fecundian, artinya Tuhan, kemuliaan dan kekayaan. Nah, pada tahun 1511 mereka menjajah Malaka yang kemudian jadi pusat perdagangan dan penyebaran Katolik ke wilayah Nusantara. Nah, peran Fransiskus Experius di Maluku jadi tempat pertama di Indonesia yang menerima ajaran Katolik karena posisinya yang sangat strategis. Nah, misionaris yang paling berpengaruh di sini adalah Santo Fransiskus Experius pada 1546 dan 1547. Nah, dia datang ke Ambon, Terente, dan Marotai buat menyebarkan ajaran Katolik. Meski ada tantangan besar di Kesultanan Terente yang mayoritas Islam, Experius berhasil membentuk komunitas Katolik yang cukup kuat. Nah, ada beberapa tantangan dari POC di abad ke-17. Begitu Belanda POC mulai menguasai Nusantara di awal abad ke-17, posisi Katolik semakin sulit. POC yang beragam Protestan melarang penyebaran Katolik dan bahkan menghancurkan gereja-gereja Katolik. Beberapa peristiwa penting pada 1605, POC mengambil alih Ambon dan mengusir iman-iman Katolik. Nah, pada 1613, Belanda menguasai Solor dan memaksa umat Katolik berpindah ke Protestan. Nah, pada 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda, makin memperlemah misi Katolik. Namun, walau ditekan, Katolik tetap bertahan di beberapa daerah kayak Flores, Rantuka, Timor, dan Maluku Tenggara, terutama karena perlindungan dari raja-raja lokal. Nah, kebangkitan Katolik di abad ke-19 setelah POC bubar tahun 1799, pemerintah Belanda mulai lebih santai soal Katolik. Nah, pada tahun 1807, Paus Pius ke-7 membentuk Pirkat Apostolik Patipia yang jadi titik balik kebangkitan gereja Katolik di Indonesia. Nah, misionaris dari Serikat Yesus ESY, Fransiskus OFM, dan Ordo Hati Kudus MSC mulai kembali nggak cuma menyebarkan ajaran, tapi juga membangun sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. Nah, gereja Katolik pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Katolik berkembang pesat. Pada tahun 1960, hierarki Gereja Katolik Indonesia resmi diakui oleh Paus Yohanes ke-23 dengan Keuskupan Agung Jakarta sebagai pusatnya. Nah, Gereja Katolik juga makin aktif di bidang pendidikan dan sosial. Nah, masuk peran Gereja Katolik di Indonesia modern. Sekarang ada lebih dari 8 juta umat Katolik di Indonesia. Nah, gereja aktif dalam pendidikan, sosial, dan dialog antaragama lewat Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Nah, gereja juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Nah, jadi masuk di kesimpulan, Katolik masuk ke Indonesia lewat Portugis di abad ke-16 dan berkembang di Maluku. Namun, kehadiran POC yang beragam Protestan bikin posisi Katolik jadi terjepit. Nah, walau sempat mengalami kemunduran, Katolik bangkit lagi di abad ke-19 dan makin berkembang setelah Indonesia merdeka. Nah, sekarang Gereja Katolik punya peran besar dalam pendidikan, sosial, dan kehidupan beragama di Indonesia.
Nah, sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.